Ya, niat ngambil, bukan niat membasuh tangan. Tapi kalau Anda niat basuh tangan, menjadi mustakmal itu nanti. Karena apa? Waktunya Anda membasuh tangan. Tapi kalau tidak niat untuk membasuh tangan, Anda aduk-aduk, nggak akan jadi mustakmal. Ini loh kesalahpahaman yang sering terjadi, santri ngantuk tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il Apakah sah 'azim. jika kita berwudu dengan cara memasukkan tangan ke dalam gayung? Karena saya banyak melihat orang-orang melakukan seperti itu. Lalu bagaimana juga tentang mandi junub yang menggunakan niat ightiraf yang letaknya itu sesudah niat mandi junub sebelum menyentuh air? Ini kesalahpahaman sebagian orang menganggap bahwa air yang sedikit itu kalau kesentuh itu langsung menjadi mustakmal. Itu salah paham. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk basuh yang wajib. Basuh wajah, basuhan yang pertama yang netes itu adalah mustakmal. Maka selagi air bukan digunakan untuk membasuh yang wajib, maka itu belum dianggap mustakmal. Contoh, ada gayung kecil begini atau panci kecil begini, ada air yang bisa dipakai wudu. Lalu Anda berwudu, Anda ciduk dengan tangan Anda, enggak mustakmal ini. Anda jangan ragu masalah ini. Ini kan kesalahpahaman santri ngantuk. Karena kerjaannya ngeliwat saja mungkin. Itu bukan mustakmal. Kita ambil air dengan tangan kita wudu. Yang mustakmal mana? Ini loh yang menetes, ini mustakmal. Di sini enggak akan jadi mustakmal. Kemudian ambil tangan lagi segini. Enggak mustakmal, yang mustakmal yang jatuh. Boleh dengan tangan, boleh. Nah, hanya kemudian mandi besar sama. Kalau Anda niat mandi besar, Anda pada dayung, Anda air sedikit, Anda gebyur gini sah. Yang mungkin yang menjadikan sebab dia bimbang adalah kalau habis membasuh wajah kan membasuh tangan. Sebab biasanya ulama mencontohkan begini. Kalau Anda niat mandi besar, air sedikit, niat mandi besar, kan anggota yang harus dibasuh dalam mandi besar kan sekujur tubuh. Kalau Anda ada air sedikit, Anda sentuh aduk-aduk gini nggak ada masalah. Anda masukkan kaki nggak masalah. Tapi air ini akan menjadi mustakmal jika waktu Anda mau mandi besar niat begini. Aku niat mandi besar. Slip, Anda masukkan jemari lalu Anda angkat. Mustakmal. Kenapa? Karena sudah digunakan untuk nyuci bersih tangan. Sama di saat Anda wudu, waktu giliran membasuh tangan, kemudian waktu itu di panci kecil Anda masukkan tangan. Niat membasuh tangan. Niat membasuh tangan. Baru Anda masukkan, Anda angkat. Airnya jadi mustakmal. Cuman kalau Anda niatnya untuk mengambil air, itu namanya ikhtiraf tadi dari yang bertanya. Kalau Anda niatnya bukan ingin mensucikan tangan, tapi niatnya mengambil, nggak ada masalah. Yang penting niatnya bukan membasuh tangan di dalam gayung. Gayung atau panci. Yang penting niat Anda adalah bukan ingin membasuh di dalamnya, tapi niat mengambil. Nah, ikhtiraf itu niat ngambil. Jadi biarpun airnya sedikit, Anda boleh begini. Boleh. Yang penting niatnya niat ngambil, bukan niat membasuh tangan. Tapi kalau Anda niat basuh tangan, menjadi mustakmal itu nanti. Karena apa? Waktunya Anda membasuh tangan. Tapi kalau tidak niat untuk membasuh tangan, Anda aduk-aduk, nggak akan jadi mustakmal. Ini loh kesalahpahaman yang sering terjadi, santri ngantuk tadi. Jadi air sedikit sudah mustakmal. Mustakmal. Bukan ya Ustadz. Yang mustakmal adalah yang sudah digunakan untuk membasuh yang wajib. Seperti itu ya. Dari pertanyaan ikhtiraf itu mengambil. Mengambil ikhtiraf itu menyintung. Kalau Anda niatnya menggayung, biarpun untuk mandi besar sah. Nggak ada masalah. Air tidak akan rusak. Karena niatnya Anda mengambil.